salam jumpa. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita bernafas memerlukan udara dan lingkungan sekitar. Kita makan, kita minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Jika kalian berada di sekolah, yang menjadi lingkungan biotik adalah guru, teman sekolah, dan karyawan yang ada di sekolah, serta hewan dan tumbuhan yang ada di kebun sekolah. Sedangkan yang menjadi lingkungan abiotik yaitu berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan segala benda mati yang ada di sekitarnya. Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting, karena pengelolaan lingkungan hidup pada akhirnya ditujukan bagi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kerusakan lingkungan terjadi karena tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung baik secara fisik atau hayati, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi di darat, di air, dan udara. Berikut akan disajikan beberapa contoh kerusakan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Selamat menyaksikan. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, berupa makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup dan perilakunya demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia mampu merubah wajah lingkungannya menuju ke arah yang lebih maju. Sayangnya, kemajuan yang diraih manusia membawa dampak buruk. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena faktor manusia itu sendiri, misalnya penebangan hutan secara ilegal yang dapat merusak hutan dan ekosistemnya. Pembakaran hutan, membuang limbah ke sungai, dan membuang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu, berakibat malapetaka dengan terjadinya banjir yang akhirnya dapat merugikan manusia itu sendiri. Tempat terjadinya pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh hasil pembuangan limbah yang mengandung bahan-bahan anorganik yang sukar terurai dalam tanah, seperti plastik, kaca, dan kaleng. Bahan ini sukar diuraikan oleh organisme dan mengakibatkan produktivitas tanah akan berkurang.
Limbah padat mungkin merupakan bentuk yang paling terlihat dari pencemaran. Setiap tahun, orang membuang miliaran ton sampah padat dari rumah, kantor dan toko seperti kertas, plastik, kaca, kaleng, logam, sisa makanan, dan lain sebagainya. Ketika suatu zat beracun mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah terendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah yang dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan dengan tanah. Pencemaran air adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan air. Pencemaran air di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Pencemaran air mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Fenomena alam seperti gunung berapi, badai gempa bumi juga mengakibatkan perubahan terhadap kualitas air, tapi dalam pengertian ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air semakin hari menjadi permasalahan di Indonesia. Mendapatkan air bersih yang tidak tercemar bukan hal yang mudah lagi. Masyarakat masih tetap menggunakan air yang tercemar sebagai sumber air minum, sebagai sumber mata pencarian, dan sebagai tempat mandi dan mencuci. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber seperti knalpot kendaraan bermotor, cerobong asap dari industri, asap rokok di lingkungan sekitar, dan yang paling sering kita temukan adalah asap hasil pembakaran yang menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Demikianlah paparan mengenai kerusakan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga
Semoga paparan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo benahi lingkungan dan jaga kebersihan dan kelestariannya. Sampai jumpa.